She galvanized me, steady like steel, back on my feet. Halo everyone. Nah, di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu program pada pendidikan non-formal, yaitu program pendidikan keaksaraan. Program pendidikan keaksaraan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat buta aksara usia 15 hingga 59 tahun untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan keaksaraan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keaksaraan fungsional dasar atau biasa disebut KFD. Program ini merupakan layanan pada masyarakat buta aksara Latin agar memiliki kemampuan calistung maupun kemampuan berbahasa Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu warga masyarakat dalam pengembangan diri maupun dalam peningkatan taraf ekonomi. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 10 orang dan diajar oleh seorang tutor atau pamong belajar. Proses pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 114 jam. Selain itu, warga belajar juga diberikan ragi belajar berupa bahan keterampilan yang akan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang akan dibuat di dalam kelompok. Di akhir pembelajaran akan dilaksanakan ujian membaca, menulis, dan berhitung. Apabila warga belajar dinyatakan lulus, maka akan diberikan surat keterangan melek aksara atau biasa disebut sukma. Selanjutnya kita akan membahas tentang keaksaraan lanjutan yang merupakan program lanjutan dari program keaksaraan fungsional dasar atau program KFD. Program lanjutan yang dimaksud adalah program keaksaraan usaha mandiri atau yang disingkat KUM. Program ini merupakan tindak lanjut dari keaksaraan dasar dalam rangka memberikan penguatan keberaksaraan agar warga belajar tidak kembali buta aksara. Selain itu, KUM juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mandiri dan komunikasi bisnis dalam menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan mandiri. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran diberikan oleh seorang tutor serta dibantu oleh seorang narasumber teknis atau NST dan juga berlangsung selama kurang lebih 86 jam. Kelompok juga tetap diberikan ragi belajar yang disesuaikan dengan potensi daerah setempat atau sesuai kesepakatan kelompok. Di akhir pembelajaran juga akan diberikan ujian calistung terkait materi usaha mandiri yang telah dipelajari bersama. Apabila warga belajar dinyatakan lulus, maka akan diberikan sukma L atau kepanjangannya surat keterangan melek aksara lanjutan. Sukma L ini setara dengan kelas 1 sampai kelas 4 SD dan juga dapat digunakan untuk mendaftar ke paket A. Supaya tidak penasaran, yuk kita simak bersama-sama proses pembelajaran pada salah satu kelompok usaha mandiri binaan SKB Kabupaten Sumba Timur di Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pendawai, Kabupaten Sumba Timur. Pada pertemuan pertama, tutor bersama NST menyerahkan ragi belajar berupa bahan keterampilan seperti benang, pewarna, tali rafia, dan lain-lain. Pemilihan jenis keterampilan juga sudah disepakati bersama saat pamong belajar bersama tutor melakukan identifikasi awal. Setelah ragi belajar dibagikan, kegiatan belajar mengajar pada pertemuan pertama dapat dimulai, yaitu dengan materi menumbuhkan jiwa kewirausahaan mandiri. Kegiatan belajar mengajar tidak monoton belajar calistung, akan tetapi juga diselingi dengan mengerjakan bahan keterampilan yang sudah dibagikan. Nah, di video ini kita hanya akan fokus ke proses pengerjaan tenun ikat saja. Proses tenun diawali dengan menggulung benang menjadi bola-bola kecil sehingga memudahkan dalam proses pemining.
Pamening merupakan proses merapikan benang ke dalam alat tenun atau tenung sebanyak 200 karandi atau setara dengan 2000 helai benang. Selanjutnya adalah proses puhawanggu dan karandi. Kedua proses ini dapat dilakukan secara bersamaan. Yang mana proses puhawanggu adalah proses memasukkan tali ke dalam benang dan masing-masing benang sudah dihitung jumlahnya. Sedangkan karandi adalah proses mengikat benang, masing-masing 10 helai setiap ikatan. Setelah selesai diikat, proses selanjutnya adalah menggambar motif pada benang. Proses menggambar ini dilakukan secara manual dengan menggunakan pensil yang berwarna merah dan biru. Motif yang telah digambar pada benang kemudian diikat menggunakan tali rafia yang berbeda warnanya. Penggunaan tali rafia yang berbeda warna dimaksudkan agar memudahkan dalam proses pewarnaan di tahap selanjutnya. Sayangnya di video kali ini kita tidak dapat menampilkan bagaimana proses pewarnaan dilakukan. Hal ini dikarenakan pada saat proses pewarnaan kami tidak berada di lokasi untuk melakukan dokumentasi. Setelah melewati proses pewarnaan, benang kemudian dijemur di bawah terik matahari. Dan apabila benang sudah kering, tali-tali pada benang kemudian dilepas dan benang siap untuk ditenun. Benang yang ditenun akan menghasilkan kain atau sarung yang siap untuk dipasarkan. Pemasaran dilakukan biasanya melalui media sosial berupa Facebook atau WA, maupun juga menjual langsung ke pasar. Selain itu, selama proses belajar, warga belajar telah dibekali dengan materi terkait pengemasan produk hingga membangun kemitraan dalam memasarkan hasil usaha. Akhir kata, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Lurah Kawangu beserta jajarannya yang sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan di Kelurahan Kawangu.